Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel temen gua ya. Gua di sini yang mau baca sih. Dan di sini gua pengen nge-share sama kalian tentang temen gua pengalaman naik gunung gede pertama kali. Apalagi naik ini di saat malam hari. Dan dia mengajak teman-teman yang baru pertama kali naik gunung. Bagaimana pengalaman mereka langsung aja kita tanyain kepada narasumbernya, yaitu teman gua. Oke boy, gameplay lo ganteng lo hari ini anjing. Jadi Gimana kabar lu boy? nggak boleh ngomong kasar cuy kalau di YouTube ntar ini Di band lu nggak apa-apa ya, pas dingin anjir. Oke, yang pasti udah pada pernah lihat ya, yang udah pernah nonton channel ini sih pasti udah pada sebelumnya udah pernah lihat gue di konten sebelumnya tuh yang pengalaman naik gunung Salak ya. Nah karena yang kemarin itu orangnya belum sempet buat cerita lagi lanjutannya, jadi itu belum gue bikin terusannya tuh, kan ada yang komen juga nanya terusannya gimana. Nah jadi karena belum ada, ya udah gue share aja dulu pengalaman gue waktu naik gede gitu sih. Jadi di sini gue bakalan share pengalaman gue waktu naik gede itu. Ya semoga aja sih bisa diambil apa, kalau emang ada hal-hal positifnya itu bisa diambil hal positifnya ya gitu kan. bener banget boy. Jadi buat temen-temen yang nanti bakalan naik gunung, apa aja sih yang harus disiapin kayak gitu dah. Pokoknya prepare kayak gitu. Udah gitu baiknya tuh kayak gimana, kalau emang ada hal buruk jangan ditiru lah. Di sini kan gue cuma pengen share gitu. Bener banget. Pokoknya intinya guys, ambil sisi positifnya aja. Yang negatifnya jangan lu cernain itu. Oke? Pokoknya lu dengerin aja ya enggak. Siapa tahu dapat pembelajarannya. Oke boy, lanjut lagi. Ya jadi Gimana tuh boy? Jadi awalnya tuh gue emang sih sebelumnya gue udah gue rencanain sama temen-temen gue tuh buat naik gunung gede. Karena sebenarnya gue sendiri tuh bukan pendaki, gue bukan pendaki, gue cuma seneng aja gitu, seneng ngedaki tuh seneng gitu, karena seneng Cinta di tempat dengan alam. iya, seneng di tempat-tempat alam itu kayaknya adem gitu kan, gitu. Ada kalau malam hening, ada suara-suara, cuma suara-suara alam, suara binatang gitu, gue seneng. Dan pertama kali gue naik itu tahun 2016 tuh gue naik Cikuray. Itu baru pertama kali naik gunung tuh. Seumur umur gue baru pertama kali tuh naik gunung, kayak hiking, camping di gunung, bener-bener di hutan tuh itu. Nah pas tahun 2017, karena temen gue juga kan di sini kan banyak ya, temen gue tuh yang istilahnya para yang emang dia sering ngedaki gitu lah, yang sering ngedaki itu banyak. Ada Kopet yang kemarin cerita di konten sebelumnya tuh. Terus ada juga si Inong, dia tuh udah sama juga, dia sejawa, kalau Jawa Baratan tuh emang udah semua. Nah gue ngobrol lah sama mereka tuh kan bertiga, sama akhirnya gue ngajak temen gue yang satu tuh yang sebelumnya naik sama gue di gunung ke gunung Cikuray itu, gue ajakin lagi naik gede gimana ya, mau akhirnya karena masih Kopet sama Inong. Nah dari situ gue ngajak yang lain lagi tuh kan, yang ngajak yang lain lagi, akhirnya pada mau tuh. Ada sekitar 9 atau 10 orang, cuma belum pada jelas, karena kalau di gede sendiri itu kita nggak bisa langsung datang, si Max itu dapat nulis di situ pas datang baru naik tuh nggak bisa. Jadi kalau ke gede itu kita harus booking. Oh jadi booking dulu dari jauh hari gitu booking. Sebelum naik. Biasanya tuh sebulan sebelumnya tuh kita kayak nyari bookingnya mau tanggal berapa nih, karena dia per tanggal itu udah ada kuotanya. Jadi misalkan tanggal segini berapa ratus pendaki nah gitu. Gua kebagian waktu itu tanggal berapa gitu kan, gua lupa deh. Pada 2017 bulannya gua lupa, ikat tahunnya 2017. Gua siapin bookingannya itu, gua daftar online kan. Gua daftar online itu, ngurusin maksudnya online. Gua mintain data temen-temen gua kayak Kopet, si Inong, Atong. Cuman yang baru dapat itu gua cuman ada 3 orang ini nih, 3 atau 4 orang gua lupa dah. Pokoknya gua dapet yang dapet datanya. Akhirnya kan gua bikin sementara kan, karena keterangannya itu kan kalau ada penambahan bisa ditambah lagi. Tapi kita langsung ngurus nanti pas mau ngedakinya, kita pas mau berangkat. Nah nanti diurus lagi. Akhirnya gue daftar online. Singkat cerita gue daftar online udah jadi tuh 4 atau 5 orang. Nah pas hari H nya itu, pas mau hari H ternyata ada penambahan kan.
Jadi ada beberapa temen gue lagi yang akhirnya mutusin buat ikut. Jadi totalnya tuh gue naik itu 8 orang kalau nggak salah, 8 orang berapa ya? Pokoknya tuh yang naik itu gua, Kopet, Dinong, Atong, si Topik, Ari, terusnya si Bontot, terus lagi siapa ya? Iya, Kubil ber-8 tuh gue naik. Akhirnya kan gue naik ber-8. Nah dari situ gue berangkat karena gue kan waktu itu masih gawe pastinya kan. Jadi kita rencanain itu naik itu Sabtu sore. 2 hari kan, Sabtu sore kita turun, rencananya tuh Minggu sore tuh itu udah turun. Jadi kita naik itu mulai start trek itu sore. Jadi ngejarnya tuh malam lah, jam 10-an udah sampai Surken. Karena sebelum kita naik itu gue udah sempet searching karena kan gue baru pertama kali naik tuh ke Gunung Gede. Emang sih ada teman gue tuh yang udah sering, kayak Kopet, kayak si Inong. Tapi mereka juga kayak yang, tapi gue bingung gitu. Tapi gue lupa jalurnya kayak gimana. Udah gitu lah Putri gimana, gue lupa, nggak pernah kayaknya dan nggak pernah lewat situ deh. Biasa lewat jalur Cibodas karena kan ada beberapa jalur pendakian tuh kalau dari kalau Gunung Gede tuh ya. Akhirnya pas mau hari Sabtunya, malam Sabtu tuh kita kumpul. Terus kita prepare dah tuh, siapin tenda kayak logistik, makanan ada tuh kita usahain tuh kayak misalkan carrier ini buat logistik, carrier ini buat tenda. Jadi udah siapin nih karena kan gua itu Sabtunya masih gawe. Gua kalau Sabtu itu setengah hari, jam 2 balik. Nah karena ada yang ngurusin aksi, akhirnya temen gua si Hari sama si Kopet, ya udah kita berunding. Yang 2 itu si Kopet sama Hari kita suruh jalan duluan. Jadi hari Sabtunya, Sabtu pagi itu jam 10-an lah. Gua sepakatnya sama anak lain, ya udah anak itu berdua berangkat duluan buat ngurus si Maksi. Karena kan si Maksi gua yang legal tuh cuma 5 orang. Jadi 4 orang lagi tuh ilegal itu, belum ada si Maksinya lah. Nah, itu bisa ditambahin. Akhirnya ya udah yang 2 orang berangkat duluan buat ngurus si Maksi. Jadi begitu gua pulang kerja jam 2, gua balik ke rumah ganti baju doang. Karena kan udah ada semua tuh, kayaknya udah siapin semua kan. Nah anak-anak udah ngumpul, gua ganti baju, ngambil barang, udah langsung cabut. Jadi kan kalau dari jam 2 atau setengah 3 itu paling sampai Cibodas itu ya jam 4-an lah gitu kan. Paling lama di motor jam 4 itu paling lama. Di sini tuh sejam. Singkat cerita tuh hari Sabtunya tuh kan udah tuh hari Sabtu gue gawe, gue balik jam 2 kayak biasa, balik ke rumah ketemu anak-anak. Terus udah pada siap juga tuh. Nah pas gue mau berangkat itu hujan. Jadi awal juga udah kayak yang udah ngedown duluan, hujan. Dari situ mikir aduh gimana nih mau naik aja udah hujan duluan kan. Sedangkan kalau kita kan mikirnya wah sayang kalau nggak jadi, udah direncanain lama jauh-jauh hari kan, direncanain. Ada gua nunggu reda tuh kan, akhirnya alhamdulillah reda tuh agak sorean sekitar jam 3-an apa jam berapa gitu reda. 3:30 apa reda. Gue mutusin buat buru-buru cabut, gue berangkat. Nah gue nggak ngontekin lagi temen gue tuh karena kan di situ juga karena mungkin hujan jadi kepikiran ke situ lah. Jadi gue nggak ingat sama temen gue inget taunya tuh gue pokoknya dia ke Cibodas ke posko itu, pokoknya dia ke base camp tuh ngurus si Maksi udah beres ya kan. Cabut lah gue dari sini tuh, set berangkat. Sisanya tuh 6 orang gue berangkat dari 3 motor sampai ke Cibodas itu jam 4 lewat atau nggak salah, jam 4 lewatan ya kalau salah. Jam 4 lewat nyampe Cibodas, ketemu lah temen gue tuh, gua ini dulu kan, gua chat di mana. Ada kata dia di base camp inilah, ada kan kalau di Cibodas itu ada banyak base camp nih. Ini kan base camp istilahnya yang bener-bener yang diurus sama apa ya kalau di situ kayak cagar budaya di situ lah, kayak cagar abis itu gitu di Cibodasnya. Tapi banyak base camp yang buat kita bikin si Maksi juga, nembak si Maksi gitu, cuma lebih mahal ya. Kalau kita daftar online itu dia cuma berapa, 30.000 apa berapa gitu, gue lupa dah satu orangnya. Tapi kalau kita daftar lewat yang kayak calo gitu, di base camp itu kenanya lebih mahal, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipatnya. Nah gue sampai situ kan, set kata dia ada di base camp ini gitu, di mana sini. Oke buat temuin akhirnya kan ketemu tuh. Pas gue tanya si Maksi udah beres belum? Dia bilang katanya belum.
Lah kok belum? Gue bilang kan bukan dari pagi. Enggak, tadi pas kesini katanya tutup, kata siapa? Kan tadi datang langsung ke base camp ini, nanya masih adalah abang-abang di situ kan yang ngurus base campnya. Kata si abang-abang ya itu udah tutup kata jam 3-an. Lah kata gue teh bukan jam 4 ya, emang lu nggak ke base camp dulu? Enggak, kita tadi langsung sini. Situ sih gue ada agak ini juga kesel juga sih. Maksudnya kan gue udah percayain masih dari pagi kan, berangkat dari pagi tuh ya biar kita bisa naik. Akhirnya kan udahlah, tapi mau apa ya, mau maring juga kan percuma kalau udah kayak gitu. Ya udah akhirnya gue nyari solusi lain lah. Terus gimana ini, misalnya kalau gue sih mau naik ya tinggal naik, simaksi gue udah jadi kan. Cuma kan gue inget sama anak-anak yang lain gimana ya kan, yang lain tuh gimana yang sisanya belum punya simaksi, bisa aja naik cuma nanti takutnya jadi masalah gitu kan, takutnya ntar malah suruh pulang gitu kan. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol tuh masih yang punya basecamp situ tuh, yang ngurus basecamp situ, ngobrol sama dia katanya bisa diurus, nanti dicariin pakai simaksi yang nggak jadi naik sama lo. Jadi yang simaksi orang udah mesen tapi orangnya nggak cancel sama dia, pakai simaksi itu berapa, dan itu bener aja kan nilai harganya tuh jauh lebih mahal lah, jauh lebih mahal. Iya pokoknya lebih mahal. Jadi dari situ kita mutusin kan, ditanya tuh kan mau naik lewat mana, gue bilang mau naik lewat Putri jalur pintu masuk lewat jalur Putri, terus turunnya kita turun lewat Cibodas aja lagi ke sini, jadi biar kita nyobain semua jalurnya gitu kan, karena kan gue baru pertama kali naik ke Gede juga, jadi pengen tahu lah gitu jalurnya gimana. Oh ya udah kata si A-nya tuh, nggak apa-apa katanya, tapi bisa naik nih, diusahain katanya, tapi harus naiknya lewat dari tanggal ini gitu kan, karena yang tanggal simaksinya itu tanggal besoknya. Jadi gue harus nunggu jam 12 lewat baru boleh naik. Gue bilang nggak bisa sekarang aja Pak, kita kalau jam 12 naik kan gue mikirnya anjir, gue aja kan memang tujuannya tuh berangkat tuh sore kan, Sabtu sore biar malam minggu gue makan di Surken. Jadi subuh tuh gue summit mau puncak ke puncak, siang tuh gue udah turun, sore nyampe bawah gitu kan, kalau nggak agak malam dan itu. Akhirnya kan nggak sesuai schedule aja ya, berantakan tuh dari situ gara-gara simaksi berantakan. Akhirnya gue berangkat, ya udah mau gak mau kan akhirnya ya udahlah gue ambil penggunanya yang anak-anak lain gimana ya, mau cancel atau mau tetap naik, tapi kita berangkat di atas jam 12 naiknya. Anak-anak yang lain juga kan karena mungkin daripada nggak jadi kan, udah semangat kan, berangkat lah. Akhirnya kita berangkat ke nyewa angkot tuh dari basecamp Cibodas, kita naik angkot nyewa kayak nyarter gitu, nyarter angkot berapa duit lupa ada gue, ke Putri kan, ke jalur yang pendakian lewat jalur Putrinya. Turun di situ tuh nyampe situ sekitar jam 5-an apa jam berapa gitu, jam 5-an nyampe situ. Terus ya udah dari situ kan karena gue juga baru pertama kali naik, jadi gue nurut aja apa kata si abangnya itu kan, gue mah nggak takutnya jadi masalah gitu kan. Jadi gue nurut aja, katanya kan suruh naik di atas jam 12. Ya udah akhirnya gue diem lah di warung-warung situ lah, ada banyak warung-warung kan di situ. Gue diem di warung tuh sama anak-anak yang lain, kita ngopi dulu lah, nyemil di situ biasa, ngerokok nyantai. Ya sempat hujan juga tuh, sempat turun hujan juga. Dari situ kan karena saking lamanya mungkin ya, gue dari sore, dari jam 5-an sampai jam 12 tuh ya bete ya, lama-lama ngantuk tuh nggak, udah cuaca hujan. Pasti berapa jam itu coba? Gue cuma duduk di situ, duduk anjir, duduk. Ya lama-lama kan bete, ngantuk, lemes lah. Yang tadinya mood bagus, pengen naik tuh semangat, akhirnya kan jadi hancur lah, istilahnya jadi hancur gitu, udah. Akhirnya gue di situ tiduran lah, udah segala macem di situ. Nah tiba lah enak kan jam 12 lewat. Nah temen gue tuh ada si Imam atau siapa gitu nanya, kayak jam 12 lewat gimana, mau naik nggak? Ya udah ayo, kita kan katanya suruh jam segini. Terus gimana? Tadi apa kata si A yang dia nanya gitu? Katanya nanti kalau misalkan ketemu pos yang pos pertama yang buat ngasih simaksi gitu ya, kita tinggal bilang aja dari base camp ini, itu gue lupa biasanya tuh, suruh bilang dari sini gitu katanya, boleh naik jam segini gitu. Oh yaudah ayo kita naik. Akhirnya gue naik lah tuh, kita doa dulu biasalah, doa biasa, langsung jalan naik. Jam 12 malam itu kita naik, itu tuh cuman rombongan gua doang, jadi yang naik itu malam itu jam 12 malam jam 12 malam itu aja naik, cuma rombongan gua doang, nggak ada yang lain.
karena kan gua pikir karena gua pernah naik gitu ya di apa istilahnya di Cikuray gua kan pernah naik ya, jadi suasana malam di gunung tuh kayak gimana udah pernah ngerasain, jadi nggak terlalu takut lah, pikir gua tuh sama aja lah, namanya gunung hutan semua gunung sama gitu itulah gitu kan. Naik lah gua kan, set naik dari situ nemu gua tuh akhirnya posko pertama tuh buat ini pendataan gitu ya, buat Cimaksi juga nanya-nanya itu dia orangnya, terus nanya tuh ini dari mana gitu ya. Kan sebenarnya kan nggak boleh naik di atas, kalau naik trek malam itu sebenarnya nggak boleh, setahu gue sih biasanya nggak boleh, tapi karena gue suruh di atas jam 12 ya gue ngikutin aja kan. Naik gue naik, ketemu masih ada berapa orang sih, 3 atau 4 orang pada nongkrong situ pada jaga, nanya udah biasa, mau dari mana nih kata itu, mau kemana, mau naik mau mendaki. Wah malam, iya kita disuruh malam, sama siapa, sama siapa gue lupa deh namanya, pokoknya ada siapa Rijal siapa gitu lupa deh namanya. Kata dia udah katanya suruh tinggal bilang ini aja, oh ya udah bawa, ada yang bawa tisu basah kah gitu, gue tanya kan karena nggak boleh bawa tisu basah, nggak ada gue karena kita mau bawa. Ya udah kan boleh naik kan, ya udah naik hati-hati. Naik tuh akhirnya gue kan oh udah aman lah naik ya, karena kondisi capek kalinya ya, karena kondisi capek. Begitu kita kan malam ya, namanya malam itu kan oksigen kalau di tengah hutan gunung gitu kan berebut sama pohon ya. Jadi tuh capeknya tuh lebih berasa gitu, capeknya lebih berasa. Naik udah berapa pos, pokoknya gua nggak tahu nama pos-posnya lah. Ini pertama kayak biasa kita lewatin kayak perkebunan warga gitulah, kayak ada apa sih kol yang gitu sayuran lah, perkebunan sayuran sebelum masuk hutan tuh gitu. Sebelum masuk hutan tuh kayak gitu dulu. Nah setelah berapa jam gitu gue akhirnya masuk ke hutan tuh, mulai pohon tinggi gitu dah. Nah di situ ya jujur sih gue ngerasa apa ya, ngerasa parno, masih rada parno, beda lu bilang gue pas gue lihat kok ini parno ya gitu sih. Ini gue banyakan gitu kan, pas gue naik ke Cikuray itu gue nggak terlalu banyak orang gitu, malah beberapa orang doang gitu naik tuh yang waktu ke Cikuray. Dan ini gue banyak kan berdelapan, tapi kok rasanya kok kayak parno amat gitu ya. Tapi gue sih ya udah gue pikir positif aja, karena kalau gue panik, istilah kalau gue sendiri panik gimana gitu, yang lain gitu kan. Sedangkan yang lain tuh yang gue bawa tuh teman-teman yang emang belum pernah naik gunung sama sekali. Jadi ya gimana caranya gue ngasih motivasi lah gitu, udah gitu ngasih motivasi bahwa kita tuh ya aman-aman aja, santai. Ya udah gue biasalah gue santai, gue di belakang santai. Dan gantian tuh yang di belakang tuh kalau nggak gue Inong di belakang. Jadi Skopet tuh di depan karena dia kan memang udah pernah katanya kan, udah pernah juga. Jadi di depan ke jalur, gue di belakang. Kadang si Inong, karena yang di tengah-tengah tuh pokoknya anak-anak yang baru naik lah. Jadi sweepernya tuh gue di belakang. Leadernya kadang si Skopet. Naik sampai jam berapa tuh udah mulai kelihatan tuh anak-anak tuh udah mulai lelah lah, udah mulai ngeluh, pegel lah, udah mulai bentar-bentar break, break. Ya gue nggak bisa maksa dong. Dia pertama kali gitu ya, resikonya itu ngajak orang yang pertama kali. Ya udahlah gue bilang break kita. Tapi di situ kita nggak ada break buat ngopi-ngopi di trek tuh nggak ada. Jadi benar-benar kita jalan, kita ngejarnya tuh pokoknya kita ngejar surken. Kita mau ngecamp tuh pengennya di surken gitu, biar nggak terlalu jauh ke puncak. Karena jalan sampai berapa jam gue jalan, gue nggak nyampe surken gitu kan. Gue nanya sama Kopet sama Inong juga, surken masih jauh ya kira-kira. Mereka juga nggak tahu karena mungkin karena posisi gelap kan, malam kan sama siang beda kan, jadi nggak tahu patokannya tuh segimana, apa-apanya tuh nggak tahu. Sampai jam 3:30 apa jam 4 atau 3:30 anak-anak udah bener-bener udah pagi. Anak-anak udah bener-bener lemes karena mungkin gak tidur begadang, udah gitu jalan terus di porsir, kita udara berebut, oksigen berebut sama pohon. Kita jalan, kita berhenti nemu ada satu tenda. Nah si tenda itu tuh kayak ada yang jualan gitu ya, jualan kayak energi, kopi gitu ya, warung tapi tenda gitu kan. Tenda gitu kayak tenda yang pendaki aja gitu. Ada lapaknya dikit. Cukup buat 2 tenda, tapi yang satu tenda miring. Akhirnya kan gue tanya makanya gimana ya, mau di sini dulu sambil ngopi, break. Surken masih jauh nggak? Kata temen gue juga kan nggak tahu kan, yang lain anak-anak si Inong yang udah pernah ini, si Kopet juga nggak pada tahu tuh yang ini. Ya udah akhirnya kita mutusin, ya udah kita
break aja dulu, kita camp di sini dulu deh, kita terusin ke Surken besok. Ya udahlah, ini ya udah gue putusin, kita sepakat nih, bukan gue yang mutusin sebenarnya, sepakat anak-anak karena udah ngeliat juga udah pada lemes banget ya. Udah akhirnya gue berhenti di situ, berhenti di situ, gua pasang tenda di situ kan, pasang tenda, kita bikin tenda agak dempetan. Nah kalau yang tenda satu tuh rapi enak, cuman pas gua tuh kebagian tenda yang teksturnya tuh agak miring ya lalu, agak miring. Ya mau nggak mau karena nggak ada tempat lagi, udah dah yang penting kita bareng-barengan di sini. Akhirnya gua pasang di situ, mana ada kayak akar yang nonjol dong lo, jadi ngeganjel kalau pas molor tuh kena punggung anjing, ngeganjel nggak strategis. nah iya gue di situ kan, akhirnya gue masang di situ. Nah kita di situ makan dulu, masak biasalah kayak bikin kopi, bikin wedang jahe, terus ada masak mie juga kan, karena di situ kita logistik makanan tuh nggak ada yang bawa makanan berat. Ada temen gue cuma bawa lontong sama telur rebus, telur rebus gitu doang, bawa telur rebus. Jadi kita sepanjang jalan tuh kadang pas dari situ tuh telur rebus itu rencananya tuh buat kalau kita naik, kalau lapar dikit ya kita makan telur rebus aja gitu. Jadi biar hemat waktu, sama bisa kan bisa sambil jalan tuh makan telur rebus naik. Nah sama itu akhirnya kita masak mie sampai jam berapa tuh, sekitar jam 4 atau setengah 5 ya, anak-anak pada tidur karena lemes juga kali ya, capek. Gue juga jujur gue capek karena gue balik gawe langsung ke rumah, ganti baju, ngambil peralatan, berangkat lagi gue ke Cibodas. Dari situ diem, gak ada istirahat lagi, cuma duduk tuh malah bukan istirahat, jadi jatuhnya malah lemes kan, nunggu sampai jam 12 itu. Dari situ langsung naik, ya drop juga lah, badan drop. Akhirnya gue tidur di situ. Ya konyol sih, maksudnya pertama gue tidur kan gue kebagian tenda yang miring. Pertama mau molor sih enak gitu kayak kan, yaudah kita tidurnya sini aja, kata berderet kan, berderet tuh kan tidur. Ya konyolnya tuh pas gue bangun kita tidur pada numpuk semua ke bawah karena kan jalan miring kan. Pas gue bangun tuh tumpukan di bawah, jadi suasananya lega. Jadi gue bangun duluan karena nggak nyaman banget. Akhirnya gue bangun duluan, pas keluar tenda udah siang, udah mulai lumayan siang itu jam 8-an apa jam berapa gitu ya. Gue keluar, si abang-abang yang tenda yang jualan itu juga udah ada tuh. Dia lagi kayak masak apa ya, nasi apa gitu, dia kayak bikin lontong, bukan lontong, nasi dibungkus daun pisang gitu, tapi ukurannya gede kayak lontong, ternyata nasi soalnya dibungkus daun pisang gitu, lagi bikin nasi goreng atau apa gitu. Gue ditawarin juga tuh, gue bangunin anak-anak, gue masak air biasa lah buat ngopi, biasa buat ngeteh. Ditawarin juga masih abang-abang yang tenda jualan itu, mau nggak ini ada depan kali makan. Ya udah lah, akhirnya gue terima. Gue bangun yang lain, kita makan dulu tuh, sarapan, terus nggak lama-lama cuma ngerokok, ngopi sebentar, kita lanjut lagi karena kan kita udah ngelebihin schedule jauh tuh lah. Pokoknya kan schedule gua tuh malam tuh kita udah Surken, ini kita udah siang jam 9 apa jam berapa kita masih ada di bawah Surken, masih di bawah Surken. Akhirnya gua putusin udah kita lanjut lah, kita lanjut lagi. Nah sebelum gua jalan tuh gua dikasih tuh apa ya, kayak bekal lah sama si A nya, karena ada nasi yang sisanya itu masih banyak. Dikasih nih, ini bawa aja katanya. Ini nggak usah, udah nggak apa-apa bawa aja, daripada di situ juga dibuang ntar nggak kemakan, kita juga mau turun nih. Oh ya udah tuh busetnya itu beras, gila bukan beras, nasi, itu nasi. Dan kerasnya ampun dah gua, itu kayaknya kalau buat nimpuk bagong tuh, babi hutan itu pokoknya tuh mati kayaknya pakai nimpuk, keras banget ya sumpah. Gila itu gua taunya tuh pas di Surkennya itu. Jadi itu pas gua di Surken tuh gua mau potek itu kagak bisa ya. Gua mau dipotong ini pakai sendok, malah sendok yang bengkok. Apa gua ketok-ketok gini nih, tok ada suaranya goblok. Apa gua klik-klikin gini. Nasi saking kerasnya. Karena dingin kali ya, karena dia kan agak basah, karena dingin jadi kayak es batu nasinya. Ini geblek gua bilang itu. Gua jalan dari situ kan gua naik lagi sekitar 1 jam apa ya, nggak lama tuh akhirnya gue nyampe ke Surken. Dari situ gue sempet apa sih katanya, sempet agak nyesel juga itu, kenapa nggak dilanjutin aja semalam gitu ya. Kalau cuman jarak segini doang mah
daripada kita ngecamp di bawahnya mendingan disurken anteng kan gitu. Ngecamp itu udah deket gitu. Udah gitu emang tujuan kita kan disurken dulu. Dari jam berapa ya? Sekitar jam agak siang lah tuh, gua jam 11 jam berapa gua sampai surken tuh hujan gede nih. Badai, pokoknya hujan badai itu parah. Jadi gua sebelumnya tuh mau masuk surken ada kayak jalan batu-batu gitu ya, kayak tangga-tangga batu. Itu udah mulai hujan gerimis-gerimis. Situ gua mau percepat kan sama anak-anak, ayo kita gas, mau hujan jalan buru-buru. Nah bener aja pas gua mau masuk surken hujan gede banget nyok, hujan gede, badai, pokoknya tuh badai. Jadi pas udah mau masuk surken tuh anak-anak udah kita pakai jas hujan, udah mulai ada yang kedinginan juga kan, wah gua ngeri sih, maksudnya ngerinya tuh ini anak-anak baru ya, gue juga baru cuma kalau gua kan udah pernah ngalamin gitu waktu di Cikura itu. Gua sempet ngalamin kayak mau mati kedinginan tuh, gue sempet ngalamin tuh waktu di Cikura itu, hipo gitu. Iya kayak hipo gitu, gue sempet mau ngalamin di Cikuray karena waktu pertama kali kan gue naik gunung itu ke Cikuray, dan gue bawa peralatan tuh nggak lengkap kayak yang sekarang gue bawa waktu ke Gede itu gue nggak bawa matras waktu ke Cikuray ini, sleeping bag nggak bawa, Itu pertama kali nggak bawa jas hujan gue. udah termasuk nekat sih lo kalau gitu boy. Ini sih sebenarnya sih gue bawa yang buat apa sih, buat jas hujan itu ketinggalan plastik kayak polybag gede, ketinggalan di motor yang gue bawa sama gue. Jadi gue cuma bawa ya yang ada itu. Akhirnya gue nyampe Cikuray itu sampai basah semua. Gue pasang tenda tuh hujan-hujanan gue di Cikuray, sampai dalam tenda gue tuh banjir, sampai gue kedinginan nggak bisa tidur. Gue cuma jongkok gini doang di dalam tenda. Sampai temen gue tuh yang si Atong, kayak penjara tikus gitu. Sampai si Atong tuh sampai pucet, gue tanya sampai nggak ngejawab di waktu naik Cikuray. Atong, lu ngapa bego weh? Jawab dia udah nggak bisa jawab. Mungkin gue mikir anjing kalau kenapa-napa gue yang ini ya kan, sekarang udah gitu, wah gue yang tanggung jawab lah dinginnya. Nah di situ kan udah pernah kayak gitulah, jadi gue nggak terlalu kaget lah waktu di surken hujan tuh ya. Yang lebih parahnya lagi pas kita membasang kan kita nyari tuh, karena kan waktu itu emang pas hari libur apa gitu ya, gue lupa dah, pokoknya lagi rame banget yang di surken tuh sampai penuh. Yang ngecamp tuh banyak lah, yang ngecamp di surken tuh ya, pendaki tuh banyak. Karena pas gue daftar juga emang banyak kuota yang udah penuh, tiap tanggal tuh penuh, tiap tanggal libur penuh. Gua pas mau nyari tempat buat nyari diriin tenda, gak lama gue denger ada orang selawatan. Ada orang selawatan banyak kan. Terus gue nyari kan anak-anak, gue suruh nunggu dulu kan, tunggu sini, gue mau nyari bahan buat diriin tenda. Gue sama si Inong apa nggak salah, gue berdua sama Atong itu. Itu jam berapa? Itu di jam 11-an kalau nggak salah deh. Jam 11 siang. Tapi hujan gelap pokoknya, itu langit tuh gelap pokoknya. Hujan tuh bener-bener hujan gede, gelada geluduk, bener-bener petir tuh, bener-bener gila. Namanya ini serem. Gila, gue 2 kali naik gunung kenanya begitu kalau cuacanya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau gue mah, ya resiko namanya di alam kan, nggak ada yang tahu kan kayak gimana. Bisa diprediksi lah alam. Ya gue nikmatin aja deh, cuman yang gue khawatirin tuh anak-anak yang lain gitu, temen gue yang lain. Nanti gue naik, gue nyari lahan tuh sama temen gue tuh yang buat bisa diriin 2 tenda. Nah gue denger ada orang selawatan kan, ini kok ada orang selawatan nih. Nggak lama pas gue lihat itu orang bawa tandu ya. Ada orang bawa tandu di grup tuh ramean kan, ada beberapa orang ramean. Dia si orang ada kayak mayat gitu dibungkus pakai matras aluminium foil gitu. Kan gue parno di situ ya, anjir, gue astagfirullahaladzim, ini orang, wah ada yang meninggal. Gue bilang hipo nih, udah selawatan gitu, wah ada yang meninggal hipo nih. Gue sampai Sinong sampai, orang hipo. Ya aduh gimana, kalau balik lagi ke anak-anak tuh, karena gue kan ingetnya itu bocah udah pada kedinginan, udah kelihatan banget udah kedinginan. Akhirnya gue balik lagi buru-buru, pas udah ngeliat itu anjir, gue inget anak-anak. Gue langsung balik lagi ke tempat mereka nunggu. Kemudian gue bilang semuanya pada apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh pada eling lah gitu, pada jangan pada kosong gitu, yang pada ngelamun, banyakin istighfar, terus ingat Allah terus gitu kan, jangan ada yang ngelamun gitu. Terus positive thinking terus. Emang apa sih kan pada nanya-nanya gitu kan anak-anak. Nggak tahu itu yang mereka nggak tahu kan. Emang apa sih mau? Nggak apa-apa gue bilang kayak. Pokoknya pada ini kalau emang merasa ada yang aneh sama badan, ngomong gue bilang gitu kan.
emang ada apaan sih? Akhirnya kan karena pada nanya mulu ya gue bilangin dari kan, enggak tadi gue lagi nyari ini ada yang hipo, bilang ada yang digotong. Gue nggak tahu itu orang meninggal apa enggak, tapi gue lihatnya tuh dia dibungkus semua sama aluminium foil gitu, badan sampai kepalanya gitu kayak mayat. Wah langsung anak-anak kelihatan tuh ekspresi langsung, wah shock gitu lah, langsung shock itu, shock. Udah tapi tenang aja nggak apa-apa, yang penting kita mah yang penting eling aja terus sih bang, ini kita ingat terus sama Allah, istighfar aja gitu, istighfar terus ya, istighfar lagi. Terus gimana nih kita pasang di mana tenda? Yaudah kita coba cari yang di sana, soalnya penuh bilang tuh, kita coba nyari ke belah sini. Akhirnya gue nyari yang ke pinggiran, ada yang ke pinggiran kan kalau surfing tuh kan pas masuk itu kan masuk langsung kayak savana, terus ada sebelah kanan itu kayak hutan-hutan juga, terus kalau yang kesananya lagi kan ada kayak savana juga, ada mata air. Cuma kan gue nggak mungkin ke sana karena hujan, posisi hujan begitu, petirnya kan gue serem ya, gue terjun jalan-jalan sambar petir lagi. Ya gue yaudahlah kita nyari sini-sini aja dah, belum tahu kan deket-deket sini. Gue nyari yang agak ke hutan, dapet tuh gue tempat. Cuma yang jadi masalah itu tempat tuh kayak ada genangan airnya yo, ternyata cuma ada genangan air, jadi jalur air lewat. Saluran air apa? Nah gue bilang kan, aduh ini gimana ya, gue kan nggak bisa lagi kan istilah nyari tempat kemana lagi gitu. Iya. Yaudahlah kita bikin saluran air dulu. Akhirnya gue gali tuh, bilangnya gue bikin saluran air dulu biar si yang mau gue diriin tuh nggak kegenang air. Gue bikin sama temen gue bikin, anak-anak bikin. Di situ juga jujur gue udah mulai kedinginan, udah mulai ngerasa wah udah dingin lah, udah dingin kayak mau meriang kan, kalau udah pada ngilu ke badan, ke tulang tuh. Sekarang kalau kita bikin air itu kan aliran air dulu tuh, bikin parit. Akhirnya airnya tuh reda kan, mulai reda karena lagi bikin parit itu air yang udah gedang tuh udah mulai turun, mulai reda, kita mulai diriin tenda. Nah beres akhirnya beres diriin tenda tuh, kita biasalah ngangetin badan, kita masak lagi air, kita bikin wedang lagi, kita masak mie, yang mau pada lapar itu kan masak mie segala macem lah. Situ gue juga suruh anak-anak yang lain buat ganti baju juga kan, karena kita nggak mau kalau sampai ada yang drop karena masuk angin atau apa ya, karena kan tanpa hujan aja tuh udah lumayan dingin gitu kan di atas tuh, walaupun panas tapi hawanya dingin gitu, ke sejuk gitu, tapi mataharinya nyengat banget nih. Terus itu udah pada ganti baju, gue keluar lagi tuh, gue keluar lagi, gue bilang gue jalan-jalan sama temen gue, dapet info tuh yang tadi hipo tuh sempat dibungkus. Iya. Ternyata itu nggak meninggal nih, akhirnya itu tuh ternyata selamat sama ngajiin gitu sama rame-rame sama temennya, terus dibungkus kain juga banyak. Akhirnya dia sembuh lah, alhamdulillah, istilahnya nggak mulai sadar lah, karena kan biasanya kalau hipo kan nggak sadar gitu, kayak pingsan gitu, nggak sadar pun berhenti. Nah iya. Dari situ udah dapat kabar itu kan, wah alhamdulillah ternyata kan gak kenapa-napa. Gue balik lagi ke tenda, gue kasih tahu juga anak-anak yang lain, alhamdulillah yang tadi gue bilangin itu kayak mayat itu ternyata selamat, itu nggak meninggal. Oh iya tuh. Terus kita mau naik puncak jam berapa deh kan, kita nunggu hujan reda tuh, nunggu istirahat dulu lah istilahnya kan. Itu kan gue pas keluar tuh emang hujan udah agak reda tuh, jam 2:30 itu hujan udah mulai reda, 2:30 sore. Gue keluar tuh jalan-jalan 2:30, gue balik ke tenda, gue tanya anak-anak, terus mau jam berapa kan kita mulai summit ke puncak, karena kan kita treknya emang summit, terus turun lagi tuh lewat Cibodas, jadi kita nggak lewat surfen lagi, otomatis kita harus beresin tenda. Ya nanya, udah sepakat, ya udah kita sekarang aja sambil beres-beres, sekarang 2:30 kita beres-beres dulu tenda, terus kita ini aja ngopi-ngopi dulu, ngerokok, kita pulihin dulu tenaga. Sekitar jam 4-an akhirnya tuh gue beres-beres, udah mulai enak badan. Jam 4-an itu kita mulai trek lagi. Sebelumnya tuh kita udah beres-beres tuh, ada yang foto-foto dulu lah, karena kan di situ kan emang savana Edelweiss itu kan, yang foto-foto di Edelweiss dulu macam-macam lah. Akhirnya jam 4 itu kita mulai start lagi ke puncak kita mulai start. Dari situ kita kan memang lumayan jauh, tapi kata gue sih itu lama deh. Kalau yang pertama kali gue naik itu emang kayaknya lama banget, kayaknya lama banget. Gue naik ke jalan mulai start sampai akhirnya mau masuk hutan lagi tuh, udah lewatin savana Edelweiss, kita mau masuk hutan lagi. Pas mau ke puncak kan kita belok kanan gitu, masuk hutan lagi tuh, cuman pohonnya nggak tinggi-tinggi. Kalau mau puncak itu biasanya kan hutannya pohonnya paling
paling sepala gitu, paling semeter. Jadi nggak ada yang pohon bener-bener tinggi kalau di puncaknya. Nah di situ juga temen gue udah mulai bingung gitu, ini kita lewat jalurnya mana ya, kalau nggak salah yang ini gua di sana katanya. Udah mulai bingung kita ini jalurnya mana nih buat ke puncak. Akhirnya kita cari. Temen gua tuh akhirnya nyari dulu tuh, si Inong akhirnya nyari dulu, nemu tuh akhirnya, oh ini bener kesini nih katanya. Udah kita pada ngikutin. Kondisi anak-anak juga pada baru jalan dari tempat camp yang disebutkan doang, baru nyampe situ doang. Anak-anak udah pada mulai kayak kelihatan down, udah pada stamina tuh udah bener drop. Jadi kayak yang bawa sampah, bawa carrier apa tuh udah mulai makanya di situ tuh yang bawa carrier itu gua, si Kopet, Inong, ganti-gantian. Atong kadang tuh ganti-gantian bawa carrier. Kalau yang lainnya tuh nggak bawa, karena yang ngeliat kondisi juga gitu. Jangan kan bawa carrier gitu, kayak bawa badan aja udah kita ngertiin aja lah ya, gitu kan. Karena gua juga istilahnya kan ya maklumin lah baru pertama kali gitu. Kita naik jam 5 apa jam berapa gitu, gua baru nyampe mau masuk hutan surtan itu dari situ, dari hutan itu mau ke puncak aja tuh buseng lamanya. Pokoknya gua nyampe ke atas itu habis maghrib. Jadi gua ke maghriban di hutan yang mau dari surtan mau ke atas itu tuh, mau ke puncak udah mulai gelap. Kita ketemu beberapa pendaki juga tuh yang turun, ada beberapa pendaki yang turun. Nah pas mau nyampe puncak itu ada pendaki dari IPB itu, anak-anak kuliah turun. Nah pas mau naik itu mereka bilang, kan gua pernah nanya, puncak masih jauh nggak? Dikit lagi, semangat biasa lah kalau pendaki kita masuk pada gitu. Nah akhirnya terus mereka juga bilang hati-hati ada gerombolan ada rombongan babi hutan di atas. Babi hutan itu tuh bilang kan, babi hutan. Iya tadi kita pas turun kita dengar suaranya, terus ada pada larian juga di semak-semak katanya. Aduh mana nih ya? Ya udahlah akhirnya kan karena udah naik aja, udah nggak apa-apa, kita Bismillah aja dah katanya. Udah ayo lu, makasih ya kan gitu. Udah naik lu. Sampai tuh puncak tuh habis maghrib, pokoknya gelap, udah mulai gelap ya. Gue nyampe puncak tuh mulai gelap. Dan di situ tuh cuma ada rombongan gue doang, yang lain tuh udah bener nggak ada, cuma ada rombongan gue doang. Cuma ada rombongan gue. Sampai situ gue foto-foto biasalah di pakan ada patok kayak gitu. Nah di situ gue mulai foto-foto. Nah pas bagian gue foto sama si Kubil apa kalau nggak salah, gue kalau nggak salah tuh gue sama Kubil pas mau dipoto di patok ada suara babi hutan yo. Jadi pas gue mau ke patok gitu kan, gue mau dipoto langsung ada kayak suara, dia bukan gitu, jadi kayak gitu lari-larian gitu. Buset, itu langsung bubar sih pas gue mau foto. Ada suara babi hutan, gue langsung pada bubar berpanik tuh. Langsung aja gitu ya. Babi gitu kan. Nah, gue langsung ini kan otomatis refleks gue tuh takutnya gue mah pasti mikirnya tuh takutnya yang lain gitu. Kalau gue sih udah yang lain gitu kan. Udah pada pegang batu kayak kayu, takutnya dia ngedekat gitu kan. Kita jaga-jaga tuh langsung pada siaga tuh, jaga tuh takutnya ada yang keluar dari semak hutan itu kan. Kemudian nggak ada yang keluar, aman kayaknya aman. Coba senterin nggak ada. Ya udah kita foto-foto dulu cepetan, jangan lama-lama. Akhirnya gua foto-foto kan buru-buru tuh, tadi yang mau nyantai dulu, foto-foto buru-buru, asal aja cepet. Terus kita turun dah tuh. Nah pas mau turun nih udah mulai nih halu-halu itu udah mulai halusinasi itu udah mulai kacau pecah. Nah ya karena emang udah kayak model bawa barang aja tuh, anak-anak tuh udah mulai kayak yang males deh, bodoh gua kayaknya gua lempar dah gitu ya. udah malu aja bawa gitu kan. Lu bawa ini udah mulai lempar-lemparan barang gitu. Nah dari situ gua inget tenda gua masih aloy. Nah pas gue mau cabut, mau turun, gue ini kan ngecek barang. Lah tenda gue di mana? Sama lo itu. Tenda gue mana? Kayak di situ tuh kata itu. Lah kenapa ditinggal di situ? Kan tadi kan tugasnya yang bawa lah. Dari situ juga gue udah mulai ada emosi juga, karena kan ya mungkin karena gue juga capek gitu kan, capek udah gitu kok. Kayak nggak tanggung jawabnya gitu. Pegangannya bawaannya. Udah gue ambil kan, gue jalan. Nah pas gue mau jalan mau ngambil itu tenda kan ngegeletak, tiba-tiba si Aloy bentar gitu.
Gedung kalau bahasa Sundanya gitu kan, gedung naon gitu, gue apaan, ntar deh itu kok itu siapa yang lagi jongkok ya, ih kan gue langsung parah ya, ih gue nggak ngeliat apa-apa di situ, terus gue mundur lu serius tuh gue di mana ada orang jongkok, enggak itu siapa itu lagi jongkok tuh hitam, wah di situ gue mulai kan merinding gue, anjir gitu gue teh serius, bentar deh, nggak ada, kan gue makin sewot ya, gue, aduh bener-bener nih bocah ya, gue yang bener dong bu, ya nggak ada, kira gue tuh orang lagi jongkok katanya, udah katanya, jangan ini lu halu lu, ambil kan tenda kan, gue ambil kan, gue kasih dia, ini bawa tuh jangan sampai ketinggalan, gue katanya, bawa ini doang ini lu, gue bawa carry gue kan anak-anak ini, pokoknya sesuai tanggung jawab aja sama barang bawaannya gitu kan, yang gue mulai turun dari jam 6:30 waktu gue turun 6:30 itu tuh kayak yang lama ya, kayak yang lama banget sih, kayak nyampe gue turun kok nggak nyampe gitu kan, sampai udah mulai halu gimana lah, kayak model si Alo itu paling sering si Alo itu halunya, jadi dia tuh tiba-tiba lagi di trek gitu kan, bentar ya, apaan, awas itu ada cerulit katanya, ada cerulit keinjek, gue bilang kan mana cerulit, gue bilang aja cari mana cerulit, itu cerulit nggak ada, dia lihat sama dia, oh iya nggak ada, anjrit udah jalan lagi gue kan, tapi itu lu udah pastiin gitu teman-teman lu tuh halu tuh bukan karena efek dari apa ada drug atau alkohol, itu enggak itu kalau kata gue tuh emang karena gue juga ngalamin kayak halusinasi gitu, kayak itu karena itu mah hanya karena kan kecapean aja kecapean kali, begitu kan gue kan dingin trek bulan. Nah begitu kan gue trek malam tuh kan, turun lagi malam, otomatis si udara tuh udah mulai rebutan lagi dah sama pohon-pohonan tuh dah, karena kan setahu gue kan kalau pohon itu kan ngeluarin nyisip oksigen juga kalau pas malamnya. Nah karena kita kekurangan oksigen nih, otomatis jadi halu nggak jelas gitu lah. Takutnya gitu ada ya, yang nakal-nakal. Makanya gue pengen jelasin juga nih ke teman-teman nih kan, lu jangan sampai lah alasan lu doping kayak apa itu bullshit buat gue, malah ngancurin kenikmatan pendaki lu, tau gak? Karena gue emang hindari dari itu. Udah wanti-wanti pas gue mau berangkat juga kan, gue udah sering bilang sama anak-anak yang lain gue, istilahnya jaga omongan, jaga omongan, terus jaga jangan yang aneh-aneh lah, jangan petakilan, karena kita kan istilahnya di hutan, kita nggak tahu gitu di situ tuh ada apaan, ada mungkin kan ada ada makhluk alam lain juga kan, ada yang tinggal di situ, cuma di hutan sebenarnya di sini juga ada, cuman kalau di sana kan lebih ke lebih mistis atau gimana lah gitu lah. Maksudnya emang jadi tempatnya dia. Nah jadi nggak ada gue pastiin nggak ada yang bawa hal-hal aneh gitu. Akhirnya dari situ pertama lihat cerulit, nggak lama jalan-jalan kayak ngeliat petasan, kata dia, itu siapa nyalain petasan tengah hutan coba nyo, kacau parah itu pikiran. Kata gue petasan nih, gue taunya kayak ini tuh nggak kayak pohon, kayak ada buah apa-apanya gitu, panjang-panjang gitu tuh, nggak panjang gitu ke bawah-bawahnya ada yang rambat-rambat panjang. Kata dia mau petasan itu gue petasan mana loh, itu tuh petasan katanya, keren gitu, kan apaan mau bocah, kata gue halu ini bocah, tanaman bunga trompet gitu ya, ini tapi dia petasan. Wah kata gue teh bener nih halu. Gue jalan lagi tuh, dari situ gue udah mulai parno juga sih, gue udah mulai parno karena emang menurut gue sih nggak normal gitu, turun gila lama banget, dari 6:30 itu gue nggak nyampe apa jalan terus nggak nyampe juga. Nah ada satu momen yang istilahnya kita semua tuh nyangkanya itu tuh beranggapan bahwa itu tuh tenda semua, padahal bukan tenda. Ya itu mungkin faktor itu karena halusinasi, karena kecapean atau apa. Jadi pas gue jalan, gue ngeliat tuh kayak tenda, emang bentuknya tenda bener-bener kayak tenda gitu. Lu tuh ngalamin gue ngeliat itu tenda, itu bener-bener tenda. Gue ngeliatnya itu tenda di trek, jadi ini trek di kayak samping trek gitu ada kayak tenda gitu lah, segitiga gitu, kayak segitiga tenda bener. Jalan bilang ini ada yang ngecamp di sini, gue bilang dia di trek. Jalan makin deket kok jadi batu sih, batunya gede itu kelihatannya sama gue kayak tenda. Anak-anak yang lain juga nyangkanya gitu, itu disangkanya tenda.
Ih kata gue teh geblek, gue bilang wah udah capek nih bener. Gue tuh ya udah ngalamin itu, jalan lagi sampai jalan lagi dan gue tuh sempet ngerasain wah apa gue disasarin gitu ya. Apa gue disasarin gitu kan, apa karena apa sih disasarin sama apa makhluk halus di situ gitu kan. Gue sempet ngeliat juga tiap jalur nih, gue liat wah ini ada apa nih, apa namanya, ada pita gitu kan, tapi ada pita gitu. Tapi gue sempet ngetting juga tuh, jangan-jangan nih pita sama makhluk halus di ini udah makhluk gaib gitulah, pokoknya udah parno. Pikiran dateng parah. Pokoknya udah parno gue, karena gue jalan berjam-jam ya, tapi kayak yang lama banget nyampe sumpah. Sampai bocah tuh sampai ada yang udah bener ngelihat anak-anak yang lain tuh, temen-temen yang lain udah bener kayaknya udah lemes, udah bener-bener kayaknya brain banget. Sampai kita tuh jalan jauh, sampai Inong juga kayaknya merasa mungkin dia juga capek gitu, kesel kan cepet nyampe, aduh dia jalan duluan. Tapi ingat mungkin kan, oh iya kita naik bareng terus bareng, akhirnya dia nunggu lagi di depan gitu, nunggu kita lagi, akhirnya bareng lagi jalan. Sampai ada satu hal lagi di situ, gue kayak nemuin kayak pos gitu tuh, gue nggak tahu pos apa karena malam, gue jadi nggak hafal pos-posnya apa gitu. Di situ ada kayak bangunan tembokan gitu ya, kayak bangunan tembokan. Nah sebelum gue sampai itu kan gue center gitu ya. Itu tuh kalau gue ngeliat mah kayak ada orang di situ, kayak banyak orang loh. Kalau gue ngeliat nih, gue kayak banyak orang. Jadi kayak ada carrier yang lagi ngeletak, terus ada orang yang lagi tiduran di atas carriernya gitu pakai bantalan carrier. Ada yang berdiri juga, ada yang lagi jongkok. Pokoknya banyak orang lah di situ. Banyak ada yang tiduran juga bukan satu orang, ada banyak yang diletakkan di di bawahnya itu, kayak dekat samping bangunannya gitu, banyak yang diletakkan. Nah gue pikir kan, ada pendaki juga nih lagi istirahat gitu kan. Nah tapi yang ngeliat kayak gitu tuh bukan cuma gue, ternyata anak-anak yang lain juga sama. Ternyata pas ditanya itu, pas kita udah sampai bawah itu ngerasanya sama, kita cerita gitu di atas tuh ngeliat apa aja ya mereka sama ngalamin kayak gitu. Gue nggak tahu dah tuh itu apa halusinasi atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya gue ngeliatnya kok banyak orang, tapi begitu deket kok nggak ada gitu, kok nggak ada begitu kan, hawanya juga wah gue kok jadi merinding gue kan. Cuman gue nggak mau nunjukin takut atau gimana, karena gue ngeliat yang lain juga udah capek, kalau gue ditambah lagi rasa takut kayak gimana, gue takutnya malah makin parah gitu kondisinya. Ya udah gue akhirnya udahlah, mau apa kayak itu bodo amat, tapi jangan ganggu gue gitu aja udah. Dan jalan lagi gue tuh dari situ cuma break sebentar doang, sekedar duduk doang, lurusin kaki. Dan jujur aja kaki gue juga istilahnya dengkul udah kayak mau copot dengkul gue tuh udah kayak mau copot, sumpah dengkul udah kayak mau copot. Gue akhirnya diem di situ beberapa menit, diem, kita lanjutin lagi, cabut lagi, lanjut. Nah di satu jalur yang hutan gitu, tiba-tiba kalau nggak salah di depan itu siapa ya, ngedenger ada suara anak kucing ya. Nah gue sih feeling gue masih itu kalau nggak anak kucing hutan, nggak tahu anak kucing hutan, nggak tahu anak macan ya, gue nggak tahu dah. Pokoknya sih sampai sumpah itu bener. Jadi gue pas lagi jalan di trek, ada suara anak kucing saut-sautan, kayak tapi dua gitu, dia saut-sautan gitu lah. Nah itu pas banget samping trek sebelah kanan gue tuh kan ada semak-semak gitu ya. Nah situ tuh ada suaranya. Mundur kan akhirnya gue pada mundur lagi, tahu tuh ada suara apaan gitu kan. Gue senterin kan, langsung gue nyari ini, cari kayu apa kayak gitu, takutnya ini suara anaknya, di mana ada anaknya berarti kan, kalau pikiran gue di mana ada anaknya ada induknya berarti kan. Gue takutnya macan gitu, kalau macan mampus lu, gila macan gitu loh. Sedangkan setiap ada pos tuh gue sering lihat ada kayak papan gitu kan, peringatan macan, timbang gitu dah. Wah temu macan nih, gue udah diem ya kan di situ. Wah gimana nih, pokoknya udah apa sih, udah kayak frustasi gitu, kayak nggak nyampe. Udah gitu ada suara ini lagi kan, udah gitu sepanjang jalan sebelumnya juga kayak burung apa ya, kalau buat punya burung wik yang punya wik yang gitu tuh, itu panjang jalan gila itu suara tengah malam. Pas nyampe situ tuh sekitaran gua jam 12 atau jam 4 itu, gua belum nyampe ke pos
bawah tuh ke base camp. Gue belum nyampe ke base camp tuh jam 12 malam, dari setengah 7 ya sampai jam 12 malam gue belum nyampe ke base camp. Ada suara macan. Iya bener ya, berapa jam itu? makanya gue Normalnya gue nggak tahu nih ya, yang pernah mungkin yang pernah naik gunung gede ya. Kalau untuk turun dari puncaknya itu, dari puncak gede kalau ke base camp Cibodas itu berapa jam sih? Gue sumpah gue nggak tahu itu normalnya berapa. Cuman waktu itu gue naik setengah 7, jam 12 malam tuh gue belum nyampe ke base camp. Belum, itu masih kayaknya masih setengah perjalanan kali. Ya mungkin yang nggak tahu, mungkin karena mungkin teman-teman gue yang baru pada naik gunung tuh apa fisiknya nggak kuat jadi break, atau karena jalannya lambat atau gimana, gue nggak paham deh. Tapi emang lama banget itu yang bikin gue panik di situ. Kayak gue lanjutin lagi nih ya. Jadi pas udah ada macan gitu ya akhirnya gue pegang kayu, gue jadi ya mau gue jadi belakangan dong. Gue pastiin dulu yang lain lewat gitu kan. Padahal dalam hati gue mah anjir takut gue juga kalau emang beneran itu macan, gue dong yang paling belakang gue disantok gitu. Tapi mau gimana lagi, ya tanggung jawab, istilahnya gue tanggung jawab lah. Gue hanya biarin. Nah di situ ada yang lucu lah. Jadi pas dari dia itu kan diam dulu kan ya, break gitu. Si teman gue tuh si Irfan itu, si Ino, melihatlah salah satu temen gue itu kan nyenterin gitu kan. Ada temen gue yang satu duduk aja kan, duduk mulu dia, kayak kan temen gue khawatir juga kali kan, takutnya kenapa-napa gini mulu. Taunya pas di center dia kan nyenter misang gitu kan, nyarap gitu anak-anak lagi gitu kan. Dia pas nyenter temen gue yang satu itu tanpa sengaja tuh malah si ekspresi temen gue yang di center itu lagi nangis ya. Jadi dia tuh lagi nangis, dan temen gue tuh sebenarnya itu apa ya, yang penting kan ya gimana sih mau nangis tapi nggak ada suara, ditahan suara tuh tau lu. Dia nangis, kita suara ditahan kan gimana sih ekspresinya, nahan suara biar nahan tangis biar nggak ada suaranya, tapi air mata udah nggak tahan dia tau lu, udah pengen nangis nggak ketahan tapi nangis itu kan, tapi jangan sampai ada suaranya. Temen gue pas senterin gitu, taunya dia lagi nangis, dia juga kaget yang disenterin itu, tak kaget ya. Temen gue juga istilahnya kaget ya, bukan apa ya, dia jadi pengen lucu, pengen ketawa, tapi apa ya, kalau kata dia gue pengen ketawa tapi dia juga kasihan atau malu gitu kan. Gue pengen ketawa tapi nggak enak juga gitu kan, kasihan juga gitu. Akhirnya mau dia langsung refleks apa dia pas gitu sih udahan tuh loh ya. Tapi dia ditanya nangisnya kenapa deh. Enggak lah, maksudnya kan dia juga nggak mau takut bilang perasaan gimana kan, takut dia malu gitu. makanya diam tuh nggak bilang apa-apa. Kacau kan. Akhirnya dari situ udah dia juga nggak nanya-nanya gimana, tapi walaupun nggak nanya juga gue tahu ya, karena mungkin efek lelah, efek capek lah gitu istilahnya. Kita udah keposir, tenaga semua tuh udah keposir. putus Nah, asa. kita udah dari jam setengah 7 sampai jam 12 malam masih nggak nyampe juga ke bawah. Sampai teman gue yang biasa naik itu si Kopet, si Inong aja tuh yang biasa naik gunung, yang udah main sering ke gede juga sih, kata dia udah berapa kali lah gitu, udah bukan cuma itu tuh bukan yang pertama kali ke gede, itu tuh paling lama kasih sih nggak nyampe, makanya itu yang bikin panik. Akhirnya gue lewat semua tuh yang pas ada suara macan, lewat semua, jalan lagi pokoknya, bentar-bentar berhenti, jalan pokoknya sampai akhirnya kita tuh sampai kandang badak. Pas kandang badak tuh itu jam 3 apa jam berapa gua? Jam 3 pagi. Sampai kandang badak. Itu bener-bener di luar apa ya, di luar perencanaan ada sumpah. Sampai gua akhirnya nggak kerja itu, sampai gua bilang apa akhirnya gue izin ke atasan gue kejebak macet, gue bilang di puncak, gue bilang gue kesasar nggak bisa balik, gue bilang. Akhirnya ya ngertiin juga sih, alhamdulillah atasan gue ngertiin. Gue juga kebohong sih, maksudnya gue jujur gue kesasar gitu kan, di gunung nggak bisa turun, gue bilang terus kejebak macet. Itu jam 3 gue baru sampai kandang badak, dari setengah 7 di puncak, jam 3 pagi itu baru sampai kandang badak. Gila tuh, jam itu pun hawanya gimana ya, karena ya mungkin karena faktor capek atau gimana, jadi bawaannya parno mulu. Gue sampai kandang badak aja itu banyak tenda, tapi bawaannya tuh kayak parno, kayak banyak, kayak diperhatiin atau apalah gitu lah, pokoknya nggak enak lah, masih negatif gitu. Wah, pikiran tuh udah nggak nyaman banget. Gue kandang badak di situ pun gue pikir kan nyampe kandang badak nggak jauh ya, ternyata masih jauh ya. Berapa kilometer? Nggak tahu, gue nggak. Gue jalan lagi tuh, wah udah tenang lah kandang badak kan.
jalan lagi set, jalan. Pokoknya gue dari kandang badak sampai ke base camp itu jam 4 apa ya gue? Jam 4 subuh Sampai setengah 5 sampai base camp Cibodas. Setengah 5 tuh sampai ini ya. Kalau tim air terjun itu gue subuh tuh. Karena gelap gila. Adis. Pokoknya setengah 5 gue sampai ke Cibodas. Terus kan gue mau keluar kan gue nggak tahu cara keluar. Kalau mau langsung turun tuh gimana. Sedangkan gue kan kemarin bilangnya sore juga gue turun gitu kan. Sore gue turun nanti janjian sama si yang base camp itu yang ngasih gue simak-simak itu kan. Nah pas gue turun kan ternyata gue pas nyatanya tuh turun tuh setengah 5 nyampe ke base camp. Setengah 5 nyampe base camp. Gue bingung gue mau ke siapa nih, orangnya juga nggak ada kan. Terus gue apa gue langsung keluar aja apa gimana gitu kan. Kalau gue biasanya mah kalau gue di Gunung Cipura itu kan gue turun ya udah gue turun aja gitu, turun langsung keluar nggak ada pengecekan. Tapi kata dia kalau nanti pas turun ke dia lagi gitu kan gue takutnya ntar ada masalah gitu pas apa dicek lagi data simaksinya atau gimana, gue kan nggak ngerti. Karena gue nunggu di situ setengah 5 tuh gue nunggu aja tuh, nunggu dia nongol. Nunggu orang itu karena kan posisi apa sih subuh juga kan, nggak mungkin dia istilahnya ada di base camp, gue mikirnya gitu kan. Akhirnya gue sambil istirahat sambil ngelurusin badan lah gue itu di situ dia duduk selonjoran, gue cuci muka di situ. Nah parah ya pas di situ kan gue sempat foto-foto juga kan, sempat foto kan ada buat temen si Aloy kan bawa SLR juga tuh, sempat foto-foto. Nah pas kita mau kontak si AA yang punya base camp itu kan, yang jaga di base camp, kita baru ngeh di situ kalau ternyata daypack kita tuh nggak ada satu. Daypack kayak tas ke atas kecil gitu, itu tuh gak ada satu ternyata. Itu kayaknya sih ketinggalan pas lagi break. Jadi karena ya itulah karena faktor capek atau apa gitu ya. Jadi break ditaruh, begitu jalan aja itu bawa. Gue nggak tahu itu ada di mana. Pokoknya di dalam tas itu tuh ada handphone 3 apa 4, kunci motor, STNK, dompet, apalagi ya, pokoknya banyak di situ. Itu hilang semua udah pasti lagi. Saya ingat tuh pegangannya siapa itu yang megang itu. Kalau nggak salah tuh itu pegangan. Kalau nggak salah tuh itu tadinya di gua. Terus kan gua tukeran tas, carrier kan. Gua tukeran carrier, nasi itu tuh gua lepas. Karena kan emang dia posisinya kan nempel di apa ya, bukan nempel. Jadi gua tuh double dia bawa carrier, terus dipasangin itu lagi si apa daypack ya. Bawa daypack juga. Jadi kan harus saya buka carrier, buka daypack. Nah itu gua kasih, cuman kayaknya di situ ketinggalannya, gue nggak tahu di mana posisinya lupa. Pokoknya di situ kayaknya sih ketinggalannya pas itu. Jadi pas gue udah ngambil carrier lain, nah yang si daypacknya itu nggak ke bawah. Posisi kan gelap kan, ditaruh kan di bawah, gelap nggak kelihatan. Lu nyerahin ke temen lu apa hanya ditaruh di tempat gitu? Kan semuanya ditaruh di bawah dulu. Taruh semuanya kita bawah. Kan pas break itu, kalau break itu kan ditaruh dulu semua, nggak nempel terus. Kita kalau break ya pegel ya, gila berat coy. Itu aja gue kayak yang sengklek tuh nggak, buset deh, pundak gue tuh kayak sengklek gitu. Udah akhirnya gue taruh kayaknya di situ sih ketinggalannya. Akhirnya pas sudah nyampe itu kita sadar bahwa handphone tuh nggak pada hilang aja. Handphone pada hilang, kunci motor juga nggak ada satu. Dan akhirnya kan yang selamat tuh HP gue selamat karena gue yang bawa sendiri kan, HP gue bawa sendiri. Kita kontakin si AA-nya itu, ternyata ngebales, kita udah sampai ini. Ya udah, katanya apa jawabannya? Ya udah turun aja. Ngapain di situ? Gue nunggu sampai jam 6 apa gue nunggu di situ nyo? Sampai jam 6 gue nungguin gitu kan, sampai jam 6 itu nunggu dia gimana gitu, kabar gue gimana nih, dia turun apa langsung ke bawah ke base camp atau gimana? Kata dia kan suruh ke base camp nanti atau gimana kan. Taunya ya udah turun aja katanya, ke base camp aja langsung. Itu di situ gue anjir itu atau wah, kalau tau gitu kenapa nggak dari awal bilang aja gitu, kalau turun langsung aja turun nanti ke base camp gitu, kalaupun dia nggak ada gitu kan. Akhirnya gue ya udahlah kita ke base camp. Akhirnya di base camp lah itu, di situ kita mulai ngobrol apa cerita lah istilahnya di atas tuh apa yang gue alamin, apa yang gue alamin. Nah itu gue ngalamin yang kayak ngeliat orang banyak lah itu, anak-anak juga pernah ngeliat gitu kan, kayak yang tenda, anak-anak juga ngeliatnya itu tenda padahal bukan tenda. Tapi kalau yang petasan kayak karit, terus kayak si Alwi mah ngeliat orang gede juga, dia sempet ngomong itu ada orang gede banget
padahal mah nggak ada, itu cuma dia doang yang ngeliat. Kalau kata gue kayak pohon-pohon gitu doang. Dan akhirnya ya udah lah, itu pengalaman gue naik gunung gede pertama kali. Udah gitu trek malam sama temen-temen yang baru pertama kali naik gunung, dan hasilnya HP pada hilang. Udah gitu ya karena karena persiapan yang kurang maksimal ya, yang kurang maksimal, akhirnya ya tambah persiapannya iya gerabak-gerubuk mungkin ya dari sih. Mungkin ada kesalahan pas maksi itu ya, mungkin jadi keluar dari schedule sih itu sih. Jadi itu benar-benar meleset dari schedule banget. Dan akhirnya gua pulang itu nunggu teman gua dulu ngambil kunci motornya. Jadi gua nunggu si Hari karena kan yang bilang kunci motor dia. Tadinya mau gua patahin, belum patahin stangnya, gua bilang tuh kita step aja gitu kan, patahin stangnya terus sambungin kabelnya kan bisa tuh, kita sambung kabel aja daripada kita balik dulu dari Cibodas ke Bogor coy, ke Ciberem Dramaga, dari Cibodas ke Dramaga ngambil kunci doang, kunci serep balik lagi ke sono modar. Udah gitu dia tuh balik akhirnya masih kopet berdua. Akhirnya dia pinjem motor Sino buat ngambil kunci serep, itu dia bela-belain balik dulu. Hujan gitu, posisi hujan, dia dari Cibodas posisi hujan masih kopet balik ke sini ngambil kunci doang, balik lagi sono masih kopet. Gue sempet salut juga masih kopet sih baju. Pet, pada apa lu udah nyampe rumah? Ya suruh aja si Hari bawa sendiri motornya, lu di sini dengan sisa-sisa tenaga gitu. Dia masih sempet lagi sana, gue nungguin kan. Dia balik lagi bener bawa kunci. Gue bilang tuh bener dipatahin aja sih. Sayang belum lunas sih sama Iya, ada tekanan begitu gitu, belum lunas, jalanan ya kan. Ya itulah mungkin pasti itu apa aja bisa. Ya itu kurang lebihnya itulah pengalaman gua naik gunung gede ya, pertama kali trek malam. Dan itu bener-bener nggak enak banget, bener-bener sumpah nggak enak. Tapi kalau buat gua sih itu pengalaman itu sih buat gua jadi pelajaran ya, misalnya ke apa ya, yang hal-hal itu kan jatuhnya buat gue ekstrim ya. Ekstrimnya tuh karena kondisi ekstrim kayak gitu gue masih bisa bertahan alhamdulillah, dan kita masih bisa kompak gitu lah. Walaupun emang udah muncul kayak egois dari masing-masing orang tuh, tapi masih bisa masih bisa diredam, masih bisa dikontrol, akhirnya kita masih bisa kompak. Mungkin itu aja sih, dan sampai bisa balik lagi ke sini, intinya gitu. Ya kalau ada salah kata dalam ucapan gue minta maaf. Dan kalau misalkan ada hal-hal positif yang bisa kalian ambil dari pengalaman gue ini, ya silahkan gitu kan ya. Alhamdulillah berarti kan bisa berguna juga gitu yang apa yang gue share ini gitu kan. Jadi kayak misalkan prepare kayak gimana kalau mau naik gunung tuh kayak gimana ya, siapa tahu ada hal-hal yang bisa kalian ambil dari cerita gue ini. Terus kalau ada hal negatifnya ya jangan ditiru lah gitu. Gitu aja sih ya, karena ya manusia kan sebenarnya sumber apa ya, pastilah ngelakuin kesalahan, ada pasti selalu. Makanya jangan diambil, kalau emang ada kesalahan ya jangan ditiru, jangan diambil yang baik-baiknya aja lah. Jadi gitu ya aja sih, lu ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya aja dari pengalaman teman gue ini. Pokoknya udah. Oke, jadi thank you juga boy. Oke, siap. Ntar ada lagi mungkin ditunggu aja nih yang para pecinta channel gua gitu, temen gua gitu. Lu stay tune terus gitu, tontonin gitu. Dan jangan lupa tuh lu pencet tuh tulisan yang warna merah sama lonceng, gambar lonceng dan gambar jempol ke atas gitu. Bukan jempol kaki. Lu sentuh aja deh telunjuk lu gitu ya kan. Coba gitu, lu pengen tahu gitu rasa gimana. Oke guys, jadi segitu aja ya kan konten hari ini. Pokoknya buat lu ambil aja hikmahnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.